yang makan cocot, apa itu juga dengan ketupat raya, yang sebagian pergi ziarah kubur, kita baru Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Di kedutaan Indonesia Mesir pun juga macam itu, pukul 9.30 kadang-kadang baru salat id dilaksanakan makruh. Bila kita nak menyembelih korban, bila kita nak makan ketupat raya, bila kita nak berziarah, kadang-kadang alasannya supaya kita berpulang tuh kita mengayat pakaian. Mengayat pakaian itu 3 minggu sebelumnya. Kenapa dan pada hari itu? Mandi. Cukup dengan mandi. Baju udah siap, baru kasut baru, pakaian baru, semuanya sudah, baru tinggal memakai saja lagi. Jadi jangan sampai terhalang dengan hal-hal yang seperti itu untuk kita menghidupkan kembali perkara-perkara yang disenangkan. Kalau dengan stadion, itu bukan wewenang kita, itu kerajaan kadang-kadang tak bagi tiap-tiap tertentu, tak bagi kita untuk melaksanakan salat id di situ. Kalau seperti di Bogor, halaman istana Bogor itu luas sekali, dengan tamannya, dengan keindahannya itu hanya dapat dinikmati oleh rusa saja atau oleh kijang saja. Ribuan kijang yang ada di situ, kijang saja yang menatap pemandangan yang begitu jauh bening, tak ada bising, rumputnya rata, bersih, tapi dengan rakyat tidak pernah menikmati, paling tidak sekali dalam setahun dengan melaksanakan salat id di sana. Kalau di sana digunakan untuk salat id, insya Allah dalam ratusan ribu lebih boleh berkumpul. Nah, qala Abu Bakar, pergi awal-awal, jangan lambat. Nabi kita doakan orang yang pergi pada waktu pagi, Allahumma barik di umat ini Bokorem. Nah, amin. Tapi kalau dengan imam yakhruju waqta salati, yahduru waqta salati. Kalau di imam apa datang terlambat, imam jangan membaur, nanti wibawa imam itu udah. Kalau duduk bersama makmum di tempat yang sama, apalagi nak rujuk kembali, nak cek balik isi atau kandungan khutbah yang akan disampaikan, tasbih mengonsep pada waktu itu dilihat sama makmum, kita tahu tajuk tentang riba, itu minggu depan pun riba kan, gitu loh imam. Jadi kita takna kalau sampai makmum itu ada yang tahu khutbahnya akan kita sampaikan. Jadi sunatnya kalau seandainya imam datang awal pun dipilih asing daripada orang-orang yang hadir. Imam bilang keluar, yahdur pada saat salatu jami'ah, salatu jami'ah, salatan lirasa Mekah, salatan lirasa bakumullah Kalau di Madinah seperti itu juga, salatul qiyam yasabakumullah, Allahu Akbar, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sudah tak ada lagi suara, dan meninggal sejak pada beberapa waktu yang lalu. Bahkan putra beliau yang bernama Dr. Umar itu meninggal lebih awal lagi daripada Syekh Abdullah bin Subair. Dulu di Mantua di Masjidil Haram ada dua, Syekh Abdullah Khulaifi dengan Syekh Abdullah bin Subair. Nama-nama mereka semuanya ditasghir, Khulaifi, Subair, Sudaisi, kemudian Syurai'i. Itu tasghir itu tujuannya adalah untuk tawadhu. Umair, Nusair, Husayb, ya seperti itulah nama-nama sumpamanya dia tasghir dengan tujuan untuk menghakiskan mungkin keibuan, keangkuhan, kesombongan, serta yang bagaimanapun bagaimana kita tidak tawadhu, sedangkan kita pada posisi yang sama, tentara tak tentara, kaya tidak kaya, fakir miskin, pembantu, tukang, atau juga buruh, apapun kerjaannya, sebagai apa saja dia mempunyai kesamaan daripada tiga aspek yang saya sebut tadi di Melaka. Satu, daripada asal kejadiannya kita diciptakan daripada asal muasal yang sama, yang tebal janggutnya, yang mancung hidungnya, yang panjang rambutnya, yang tampan parasnya, yang cantik orangnya, yang seksi penampilannya, semuanya
diciptakan Allah daripada air mani atau daripada tanah. Kullukum bi Adam wa Adamu min turab. Kalian tuh daripada Nabiullah Adam dan Nabi Allah daripada tanah. Tuh dengan Syekh Ismail Usman Zain Al-Yamani, tuh dengan Habib Omar, tuh dengan Al-Faqih, tuh juga dengan Syekh Muhammad, banyak sekali sejumlah sekian yang hebat-hebat di situ, kecuali yang sebelah kanan itu kurang hebat. Sejumlah sekian yang alim-alim di sana, masya Allah tabarakallah, tuh ada dalam berapa puluh tuh ulama-ulama tuh, kemungkinan besar semuanya sudah tidak ada lagi. Paling yang masih ada Syekh Kiftaru pun juga dengan 18 sudah meninggal dunia, tuh pun juga dilahirkan daripada saluran yang sama. Asal muasal yang lama-lama daripada percikan pancutan sperma daripada apa, dan diterima oleh mak kita pada saat itu, dan dilahirkan daripada salur yang sama. Min makhrajul baul marratain, sama, tidak ada beda. Tuhanku yang walaupun agung, Sultan Mizan pernah jadi agung, Sultan Iskandar pernah jadi agung, semuanya pernah jadi agung, kok juga sama dengan tukang sapu yang di pinggir jalan. Tidak ada beda. Supaya tidak sombong pada saat melihat orang yang di bawah. Kita pada asal muasal yang sama daripada setetes air mani yang kotor, dan dikeluarkan daripada dua salur kemaluan yang sama, daripada pak terpancurkan dari situ, daripada mak dilahirkan pada hari kita dilahirkan, kecuali yang dioperasi. Dibelah daripada perut, keluarnya daripada perut. Tak ada yang keluar daripada hidung, tidak ada yang keluar daripada telinga, tidak ada yang dilahirkan daripada mulut. Di telinga tidak, dari situ kita dilahirkan. Yang keduanya sama tujuan untuk ibadah. Yang ketiga sama kesudahan, sama akan pergi ke kubur dan juga akan pergi ke akhirat. Kalau begitu, kenapa? Tidak ada yang begitu, tak ada. Aku tak ada, ego tak ada. Ada tawadhu, sopan santun, hormat ta'zim, karena mengingat daripada tiga perkara yang sama. Yubakir qala wa yu'ajjilu fil adha. Jadi kalau untuk sembahyang Idul Adha sunat yu'ajjil, menyegerakannya. Tapi kalau dengan Idul Fitr sunat yu'akhiruhu, tapi tidaklah sampai kepada tahap sampai kepada pukul 9-10, agak dilambatkan sedikit. Kalau dengan Adha kita percepat. Kenapa? Sebab karena kita banyak kerja yang kita kerjakan, diantaranya untuk kurban. Jadi supaya lebih dewasa untuk kita mengorbankan hewan kurban, dan itu memerlukan waktu. Kadang-kadang dengan bersegera itu pun belum tentu pada tengah hari kita makan daging kurban. Rata-rata makan daging kurban itu dari kadang asar. Paling kalau dikurbankan pukul 10 baru sembahyang Id. 11 disembelih. Selesai motong 12. Masak goreng disajikan malam pukul 4 baru makan. Di hari lebaran haji sunat disegerakan sedikit, dan pada waktu kita melaksanakan lebaran haji dikatakan disunatkan dengan kita mungkin disebutkan situ. Itu akibatnya. Kenapa salat Idul Fitri sudah kita tangguhkan sesaat waktu atau dalam beberapa menit, setengah jam sampai 1 jam. Kalau matahari terbit pada pukul 7 sini, mungkin 7 suku terbit, berakhir waktu tadi pada pukul 7.30 kita melaksanakan salat Idul Adha. Tapi kalau dengan Idul Fitri, artinya kita tangguhkan sedikit sampai pada pukul 8. Kenapa? Untuk memberikan leluasa orang yang belum membayar fitrah, agar fitrahnya dapat diselesaikan sebelum salat Id kita laksanakan. Sementara kalau dengan raya korban, sunat kita mempercepatnya karena kita akan mengorbankan hewan korban dan agar dapat dinikmati dan dimakan oleh orang-orang yang kadang-kadang seminggu, kadang-kadang sebulan, kadang-kadang setahun tidak pernah makan daging. Agar mereka dapat menikmatinya secepat mungkin. Ada tak orang kawin malam pertama ditangguhkan lagi, mana ada? Minggu depan ya. Mengamuk abang malam itu. Mana boleh ditangguh-tangguhkan ke minggu depan. Jangankan minggu depan, disuruh tengah malamnya lah. Jangan. Apalagi kenapa tengah malam? Kita kadang-kadang suami marah gara-gara karena istri pergi ke tanda saja. Ya Allah, bagilah istri untuk bros gigi dulu, untuk buat apa? Buru-buru betul. Macam itu juga dengan ibadah. Jangan
Jangan ditangguh-tangguhkan lagi. Kalau memang tuntutannya cepat, kita cepatkan. Kalau memang tuntutannya kita tangguhkan. Ikut sunnah sesuai dengan pedoman hukum. Nah, qala qultu wa ya'kulu fi 'Idil Fitri qabla as-salati wa yumsiku fil adha. Qultu tambahan itu daripada hadis. Sunat ini kita perhatikan. Untuk melaksanakan salat Idul Adha, jangan makan dulu pada pagi hari itu. Bila makan, selepas kita balik daripada musalla, lepas kita balik daripada sembahyang hari raya. Tapi kalau untuk Idul Fitr, afdalnya sebelum pergi ke masjid kita makan dulu. Jadi kita dulu pernah kita taklik, ya memang macam itu. Sembahyang Idul Fitr, ketupat raya sudah dibuat sejak berminggu-minggu yang lalu. Ketupatnya, serundingnya, tapenya, bahkan kadang-kadang belum hari lebaran lagi, bahkan belum puasa lagi, kue-kue raya sudah dijual. Yang paling parah, desainnya, Tesco-nya, dah lagu selamat hari raya, selamat. Belum puasa lagi, puasa dulu baru hari raya. Di office sudah ada tulisan di depan pintu gerbang masuk, di lab, selamat menyambut Hari Raya Idul Fitri 1434. Belum puasa lagi, baru 3 di puasa. Raya masih lama lagi. Sesuai dengan selera kita, karena makanan, kue raya, segala-galanya sudah tersajikan, maka sebelum pergi ke masjid supaya tidak jadi pikiran dan tidak mengganggu ibadah kita pada waktu kita di masjid, maka serundingnya, ketupatnya, lapatnya, lontongnya, dan lontong juga sebuah lontongnya dimakan dulu. Ada lagi dengan ketupatnya yang 2 keping itu diletakkan sambal di tengahnya pun juga. Ada banyak jenis kalau kita makan terlebih dahulu. Tapi kalau hari raya haji, yumsek, pada waktu selepas sembahyang subuh, dari waktu selepas sembahyang subuh sampai selesai salat lebaran baru kita makan. Sebab kenapa? Sebab kalau seumpama hari lebaran korban, kambingnya, lembunya, kerbaunya belum lagi kita korbankan, apa yang mau dimakan belum disembelih lagi. Kalau hari puasa sudah siap dan ketupat rayanya, makan dulu. Lebaran haji sembelih dulu baru dimakan. Nah, wa yadhhabu mashiyan bi sakinatin. Kalau boleh mashiyan. Jadi semalam tuh ada disebutkan, kan dulu kita secara kias-kiasan saja, akal-akalan lah. Orang tanya saya macam mana kalau pada waktu pergi ke masjid dengan pekerjaan. Kira-kira apa yang dihitung khatawatnya itu yang mana satu? Khatawatnya itu yang mana satu? Jelas pada masa kita melangkahkan kaki ke masjid, tiap langkah akan ditulis 3 benda. 1, diangkat derajatnya. 2, diampunkan dosa kesalahannya. Yang ketiga, dihapuskan dosa kesalahannya. Pada tiap langkah kita melangkah. Tapi pada saat kita naik kereta, naik motor, apa yang dihitung? Putaran. Kita kiaskan putaran daripada tayar tadi seperti itu. Yang semacam itu ada disebutkan dalam bab manasik. Dalam bab manasik, khatwah, tiap langkah daripada tunggangan yang kita kerjai akan dihitung kebaikan, akan mengangkatkan martabat dan kedudukan, dan juga akan menghapuskan dosa kesalahan. Jadi kiasan kita kepada khatwah kaki, tayar, putaran daripada tiap kereta ataupun juga motor itu tepat dengan kiasannya. Na'am qala ولا يكره النفل قبلها لغير الإمام والله أعلم. wala yukrahu naflu qabla, la yukrah, tapi tidak dianjurkan. Kalau kita nak salat duha buat saja, tak ada masalah. Apalagi kalau terlambat, udah terbit matahari, dah hampir sepertiga langit naik menjulang kelihatan. Dah, kalau kita nak buat salat duha silakan saja. Nak buat sembahyang qadhaan silakan saja. Nak buat sembahyang surat mutlak silakan saja. Tapi tidak ada sembahyang qabliyah, tidak ada qabliyah dan juga tidak ada ba'diyahnya. Na'am qala فصل يندب التكبير بغروب الشمس ليلتي العيد في المنازل والطرق والمساجد والأسواق برفع الصوت. Nah, dan disunahkan takbir pada 2 hari lebaran dengan terbitnya, dengan terbenamnya matahari malam hari lebaran. Ini hari terakhir daripada bulan puasa. Begitu kita berbuka puasa, bahkan pada sembahyang yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, istighfar 3 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah,
Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. 3 kali habis. Astagfirullah, Allahumma antas salam wa minka salam, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, dan seterusnya. Ada pendapat mengatakan bermula daripada subuh hari Arafah. Subuh hari Arafah. Jadi kalau kita katakan hari ini adalah hari Arafah, hari yang ke-9, sejak daripada subuh hari tadi itu menjelang malam Lailatul Id, malam hari raya haji, sampai asar hari tasyrik yang ketiga. Itu adalah zina perhiasan kepada 2 hari lebaran dengan memperbanyak takbir. Takbir mursal dengan takbir mutlak. Takbir mursal tidak ada batasan dan sekatan waktu. Takbir muqayyad yang hanya dilaksanakan selepas sembahyang kita takbir. Jadi kalau yang mursal berdiri, duduk, berjalan, berkendaan, waktu berbaring, di rumah, di pasar, di masjid, di mana saja, tidak ada sekatan waktu untuk kita bertakbir. Diingat muslimat semuanya, kita semuanya, itu leluasa yang Allah bagikan kepada kita, dan peluang yang semacam itu hanya pada saat kita sehat. Jadi jangan sampai kita tidak berpeluang untuk mengungsikan yang terbaik daripada fasilitas nikmat yang Allah bagikan kepada kita. Tapi yang terbaik dengan suaranya, yang terbaik dengan syarahannya, yang terbaik dengan nama dan lagunya, yang terbaik dengan kompang dan dengan dandanannya. Pada suatu ketika nanti mungkin kita nih Haji Dul, Haji Perus, Haji Jamil, mungkin juga dengan ustadz-ustadznya pun sudah tidak dipakai lagi untuk lantunan semacam itu. Nanti akan ada kumpulan daripada Seremban juga, semuanya anak-anak muda, tampil masyaallah tabarakallah, sanggup untuk mengalahkan kita. Maka tidak ada lagi ulfah, ada ilfah yang menggantikan. Jadi kalau kita tidak tampil cantik, lama kesempatan untuk tampil dan kesempatan untuk menyumbangkan kebaikan itu tidak akan selama-lamanya. Khidmah juga semacam itu. Mungkin minggu yang lalu sudah kita sebutkan, khidmah juga tidak semacam itu. Tidak akan selama-lamanya kita berpeluang untuk kita khidmah kepada seseorang. Ada waktunya nanti ternyata sudah diambil alih oleh orang lain. Nih Syekh Syuhada, Syekh Gushairi sudah jadi min kibaril masyayikh Seremban, jadi ulama besar dulu. Masyaallah tabarakallah, kita boleh kautkan nasi, kita boleh basuhkan tangan mereka, kita boleh khidmat dan layan mereka. Tapi pada mereka sudah jadi orang besar, ternyata santri-santrinya dia banyak peminat, banyak penggemar, dan juga banyak orang yang merasa beruntung untuk khidmat pada mereka. Kita sudah tak ada peluang. Abeda. Kenapa sudah tersingkir kita di belakang? Kenapa? Mungkin karena sudah dikelilingi oleh orang-orang gede. Gimana? Dulu duduk dengan kita, sekarang duduk dengan ulama. Akhirnya sesama ulama saling khidmah mengkhidmahi. Juga ada pelayan khusus yang ada kalung khidmah, ada gambar Habib Omar di sini. Itu sejak layak. Dulu kita khidmah. Nah, peluang yang pada saat ada dengan kita, kalau kita abaikan, tidak tentu kita akan berpeluang selama-lamanya. Itu lebih kurangnya semacam itu. Masya Allah tabarakallah. Begitu juga peluang untuk bakasida. Nanti ada suara yang lebih lawa daripada kita. Tak payah pakai mikrofon pun suaranya lantang nyaring, merdu sekali. Maka pada saat tampil di depan Tuhan atau juga di Masjid Istiqlal atau juga di dataran, bukan lagi Ustaz Gushairi dengan syuhada yang berkasida, kumpulan yang baru tadi itu. Pertama dengan suaranya, yang kedua dengan penampilannya. Kita ada banyak batu banyak aham-ahamnya daripada suara yang keluar. Itu kesempatan. Macam itu juga dengan zikir, macam itu juga dengan bacaan sepasih mungkin. Jadi kata sana, mumpung kita masih dimanfaatkan atau masih diberikan peluang dan kesempatan, ada pada waktunya nanti masjid peluang banyak. Ada 3-4 orang, tapi kita yang paling gawat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Napas orang tua dah tersekat-sekat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu masih dimanfaatkan lagi. Kenapa? Karena belum ada penggantinya. Begitu ada anak-anak yang suaranya lebih merdu, tersingkir yang tua. Peluang Tuhan cinta jadi masih.
Berarti habis pula kita untuk kita mendapatkan bonus ibadah. Berarti habis pula kita untuk kita mendapatkan kebaikan. Berarti habis pula kita untuk kita mendapatkan kejaran pahala dari sejumlah sekian orang yang datang ke masjid. Begitu juga menjadi imam, begitu juga wirid, begitu juga amalan. Sekarang masih oke lagi. Ya hanana, ya hanana, ya hanana. Masih mau didengar orang lagi yang nanti itu udah takrir lagi yang macam tu. Macam tu. Tanah yang ada yang lebih merdu daripada lagi. Akhirnya tadi itu tak dipakai. Dohar dinul muayyad biduhurin Nabi Ahmad ya hanana bi Muhammad dalikal fadlu min Allah akhirnya tidak lagi habis Syekh Habib yang datang terganti tersingkir kita yang pada saat kita diberi peluang oleh Allah untuk kita berkasidah, untuk kita bersalawat, untuk kita berzikir, alhamdulillah masih oke lagi. Datang ke masjid masih ada peluang dan masih muda lagi. Sebutan kita apa? La ilaha illallah, subhanallah, 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 subhanallah. Nanti ada saatnya kalau ada tasbih bang, itu belum lagi konspektan, itu belum lagi ayam masuk dari hidung, itu belum lagi kaki diangkat. Kalau sudah macam itu, jangankan untuk bertasbih, berapa saja sudah tak larang, sudah tak boleh. Pada saat peluang masih dengan kita, jangan tidak dimanfaatkan. Di sini mungkin tidak ada, tapi ada pada suatu ketika tidak ada tujuan apa-apa. Dua kotak besar di belakang tuh buat tulisannya. Coba angkat Bang Hanif. Ada Bang Hanif atau Bang Sanusi. Coba angkat dua kotak tuh, apa tulisannya? Dua kotak tabung pembangunan dakwah. Pusing lagi. Betul. Madrasah Zen turunkan. Oke. Nanti pada saat madrasah ini sudah punya duit, bukan lagi juta, bilion. Peluang yang 5 RM, 10 RM itu sudah terjadi. Ini jadi kongkat besar. Dapat lumbung emas di tanah yang dia beli itu. Ternyata di rumah Ustaz Kusairi ada petrol di bawahnya. Mustahil, dari mana saja dapat, dari mana saja. Takkan kita ngutip yang 5 ringgit itu lagi. Sekarang tuh terserah. Kita punya peluang untuk letak seringgi situ, tak ada rasa segan dan malu. Letak 5 ringgit kah, 10 ringgit kah? Kalau tak dapat sedekah pun, kedekut sungguh, letakkan 300 ringgit lah. Kalau tak apa, letakkan 1000 ringgit. Peluang, sikit pun tak masalah. Tapi pada suatu ketika nanti duit kita yang 5 ringgit itu sudah tidak ada nilai. Duit kita yang 5 ringgit itu kita sudah malu untuk kita letakkan di situ. Di situ berapapun duit yang nak kita tabungkan, nak kita letakkan, kita berpeluang dan juga dengan ucapan jutaan-jutaan terima kasih daripada pihak yang memerlukannya. Tapi pada satu ketika nanti kita nak bagi 10 segan, nak bagi 100 susah, nak bagi 1000 tak ada. Kenapa? Sebab itu dengan ma'had atau juga dengan masjid atau juga dengan majelis atau dengan yang seumpamanya koprat letak satu orang tidak ada yang kurang daripada 100.000. Untuk program Habib Umar kadang-kadang dalam satu pusingan itu memerlukan biaya sampai 2-3 M uang Indonesia sampai jutaan RM. Tapi itu satu orang saja yang membiayainya. Makanya tak ada Habib Umar dibelikan tiket untuk di masjid, tak ada sama sekali. Bahkan kadang-kadang kalau suatu dengan Syed Muhammad dikatakan Syed Muhammad pada masa mengadakan kunjungan ke Perak, sebelum kunjungan itu diadakan, maka pada waktu itu rumah diperbaiki, murid-murid daripada orang tua kepada anak atau dengan kiai pondok tadi itu pernah mengaji dengan orang tua Syed Muhammad.
Bahkan selama sering membelai, memberikan kasih sayang, memberikan taklimat didikan kepada Syekh Muhammad pada masa masih kanak-kanak. Syekh Muhammad cari orang tadi itu pada masa kunjungan beliau ke Malaysia. Di mana dia? Di Perak. Jadi dengan siang berkenan tadi itu terpaksa rumah diperbaiki sedikit. Begitu beliau datang, beliau tengok pondok begitu kotor, Syekh Muhammad keluarkan duit banyak sekali untuk membangunkan pondok pelajar atau pondok untuk guru yang berkenan. Terus seperti itu. Jadi kita nak bagi Syekh Muhammad 100 ringgit, sudah tidak ada artinya. Syekh Muhammad dah keluar 200.000 ringgit ataupun juga dengan misal yang seumpamanya. Jadi kalau di sini tidak nampak, di Indonesia masih ada lagi. Pernah lihat tengah jalan, pinggir jalan, pengamen namanya tuh pengamen, bukan pelamen, pengamen. Tak tahu separapas sini yang pinggir-pinggir jalan, tapi tak ada di sini. Dia dengan pengamen, ada yang dengan gitar, ada yang dengan drum, ada yang dengan yang cincung, ada juga hanya setakat mulut saja. Jadi dia menyanyi, jagalah hati, jangan kau nodai, jagalah hati, jangan kawin lagi, kata dia. Itu lagunya. Cukup kawin sekali sajalah. Itu ada juga yang begitu. Ada yang biasanya itu yang paling banyak, yang paling populer sekali kalau di Malaysia, hitam manis. Pinggir jalan. Coba kalau menyeberang Pekan Rabu Kedah, selalu pergi Pekan Rabu Kedah. Untuk nyebrang itu ada jembatan, dibuat titik itu. Orang-orang buta nyanyi hitam manis, satu dengan ngepek. Pandang tak jemu, pandang tak jemu. Berapa? Kasih 5 kupang duit, cukup. Senang dia dengan 5 kupang duit. Ada waktunya nanti 5 kupang duit tidak ada arti dan segan kita untuk memberi. Kira-kira tegama tak saya bagi satu sehari RM1 sekarang. Saya segan memberi, beliau juga segan menerima. Kalau saya bagi 100, mungkin oke, her-her. Sayanya tak punya. Saya keberatan. Kalau boleh pun paling 50.000 lah, lebih banyak lagi. 50.000, barakallah. Tapi dengan orang tadi itu seringnya sangat-sangat berarti sekali. Tapi ada saatnya yang nanti dengan sedikit sudah tidak ada arti. Nah, pada saat peluang itu datang kepada kita, dia dengan kasidahnya, hidup ini bagai lampu dinding. Jadi untuk mengalihkan dia itu isyarat dia pergi. Kalau kita senyap saja, diam saja, dia menyanyi, nanti dia tunggu habuannya, sedekah dan bantuannya daripada kita. Nah, jadi kalau tanah bantu, kalau kita tak ada uang recehan, uang kecil, kita isyarat saja agar dia pergi ke tempat lain. Yang saya maksud peluang tidak selama-lamanya, apalagi dalam keadaan yang seperti itu. Naam, qala wal adharu idamatuhu hatta yahrum al-imamu bi salatil 'id. Jadi idamatu at-takbir kekal diteruskan sampai imam melantunkan takbir yang pertama, salatul nasabakumullah, Allahu Akbar. Dah habis untuk kita takbiran dan dia akan menjadi saksi dengan segala kegiatan. Qala wala yukabbirul hajju lailatal adha bal yulabbi. Haji tidak disunahkan bertakbir pada malam hari lebaran, sebab tuntutan waktu masih menuntut untuk dia bertalbiyah sebanyak-banyaknya sampai melontarkan batu lontaran yang pertama, maka diganti dengan lantunan takbir bismillah Allahu Akbar. Begitulah dengan waktu-waktu atau dengan hari-hari yang selanjutnya. Naam. Wala yusannu lailatal fitri aqib as-salawati fil asah. Ya. Aqibal fitri walaysanu aqibal fitri aqibas salat walaysanu lailatul fitri aqibas salat, dan tidak disunatkan pada malam hari lebaran selepas sembahyang 5 waktu untuk salatul Idul Fitri. Betul. Untuk Idul Fitri, Idul Adha saja yang disunatkan selepas sembahyang. Kalau Idul Fitri tidak disunatkan, dia sepanjang waktu. Nah, ويكبر الحاج من ظهر النحر ويختم بصبح آخر التشريق وغيره كهو في الأظهر غير الحاج. Kalau haji bermula daripada hari lebaran setelah melontar sampai kepada subuh
akhir hari tasyrik. Kalau yang lain daripada hari Arafah, subuh hari Arafah sampai pada petang hari terakhir tasyrik. Nah, gairul haj. Ada yang di Mekah, ada yang di sini, ada yang haji, ada yang tidak. Nah, قال وغيره كهو في الأظهر وفي قول من مغرب ليلة النحر قال وفي قول من صبح عرفة ya khilaf saja. Nah, ويختم بعصر آخر التشريق والعمل على هذا والأظهر أنه يكبر في هذه الأيام للفائدة والراتبة والنافلة. Semua jenis sembahyang di hadir ayam pada hari yang ke-10, 11 dan 2, 13, 11, 12 dan 13. Lepas sembahyang fardu, lepas sembahyang sunat, lepas sembahyang janazah, lepas sembahyang yang tunai, lepas sembahyang qadhaan, faitah, rawatib, semuanya maaf tidak ada perbedaannya asalkan selepas sembahyang. Ada yang mengatakan selepas janazah tidak ada takbir. Jadi baiknya kita laksanakan sembahyang yang pada waktunya atau sembahyang fawaid, sembahyang qadhaan tetap selepas sembahyang sunat takbir. Naam. وصيغته المحبوبة الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. Dia 3 kali Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar la ilaha illallah wallahu akbar Allahu Akbar walillahil hamd. Tuh, kali pertama dengan kita jauh daripada kampung halaman dan kita belum berada di negeri orang. Seperti kita di Mesir dengan lantunan itu betul-betul terharu rasanya. Hatta Mekah mendengar takbirannya orang Mesir pada masa sama-sama kita takbir. Teringat orang tua, teringat kampung halaman, teringat nasi laziz. Dengan kasih mandi, kasih tayamum, kasih wudu dan sebagainya. Ya Allah, sedih rasanya. Kenapa? Karena kita rasa jauh. Itu baru di Timur Tengah. Bagaimana kalau kita berada di Afrika Selatan atau juga berada di kutub utara dan selatan? Atau kita berada di ujung dunia jauh sekali. Allah, Allahu Akbar, Allah. Lelehan mata kita di sana. Jadi kalau sudah berkali-kali situ udah biasa saja. Memang yang paling asik itu adalah untuk kalian pertama. Nah, قال ويستحب أن يزيد كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. Ditambahkan Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila wa sallallahu ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Itu takbir Mekah Madinah seperti itu. Jadi dia tidak seperti takbir kita di sini. Dia ada salawat di penghujungnya. Naam. قال ولو شهدوا يوم 30 قبل الزوال برؤية الهلال الليلة الماضية أفطرنا وصلينا العيد. Bila selain Nadir. belum hampir dekat semua. Nah. ولو شهدوا يوم 30 قبل الزوال برؤية الهلال الليلة الماضية أفطرنا وصلينا العيد. Itu saja. وإن شهدوا بعد الغروب لم تقبل الشهادة أو بين الزوال والغروب أفطرنا وفاتت الصلاة. Jadi kalau seandainya pada hari yang ke-30, katakan saja hari ini hari yang ke-30, sepatutnya dari malam hari kemarin kita tunggu jabatan fatwa pun juga bukan sampai pagi, tapi tidak ada yang bersaksi. Ada penyaksian qabla zawal pada pukul 10, pukul 11 siang. Terus ada yang bersaksi bahwasanya pada malam kemarin mereka menyaksikan bulan. Kenapa? Handsetnya rusak. Jadi, dan berhubungan melalui Facebook tak boleh, SMS tak boleh, ada iPad-nya kecurian, ada laptopnya sudah tenyalam, masuk dalam air. Jadi yang satu-satunya handphonenya pun rusak, diperbaiki. Bila bayinya eloknya pada pukul 11, dia pun secepat kilat pergi ke mahkamah, pergi ke jabatan mufti dan memberitahukan bahwasanya mereka pada malam kemarin itu telah melihat bulan.
Berarti terbukti hari itu adalah hari Lebaran, yang dengan kita mau menyempurnakan puasa 30 hari. Ini hari yang ke-30. Satu, kita akan berbuka. Yang kedua, wasallu, dan masih dituntut kita untuk melaksanakan salat Id. Kenapa? Sebab salat Id itu berakhir waktunya dengan gelincir matahari. Kalau selepas gelincir matahari baru bersaksi, maka sudah keluputan untuk kita melaksanakan salat Id disebabkan karena dengan waktunya sudah berakhir. Nah, قال ويشرع قضاؤها متى شاء في الأظهر. Allah wa yusra'u قضاؤها متى شاء في الأظهر. وقيل في قول مصلى من الغد أداء. Ada pendapat mengatakan seperti yang tadi itu akan diqadha pada hari yang berikutnya. Kalau dengan salat Idul Adha itu akan diqadha sebab waktunya panjang. Idul Adha itu berkepanjangan daripada hari yang pertama sampai kepada hari tasyrik yang terakhir. Jadi leluasa waktu dalam 4 hari. Beda hanya kalau dengan Idul Fitr, leluasa salat Id hanya untuk hari yang pertama sahaja. Wallahu a'lam. Nampak tak nampak pun? Belah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allah. Nanti tak terpakai lagi Allah. Kita berarti 6.25 paling lama. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفى الهنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى معلنا. بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفى الهنا. بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفى الهنا. بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفى الهنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى مولنا. بشرى لنا نلنا المنى زاد العنا وفى الهنا. بشرى لنا نلنا المنى زاد العنا وفى الهنا. يا نفس طيبي باللقاء يا عين قري أعينا. يا نفس طيبي باللقاء يا عين قري أعينا. هذا جمال المصطفى أنواره لاحت لنا. بشرى لنا نلنا المنى زال العنا
مثلنا يا سعدنا يا حظنا من نال حظا مثلنا نحظى بنور المصطفى في صبحنا ومسائنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفى الأنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفى الأنا والدار أنجز وعده والبشر أضحى لنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفى الأنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفى الأنا يا طير غردنا دقان وشنيفا أسماعنا يا طير غردنا دقان وشنيفا أسماعنا به يطيب عيشنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفى الأنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفى الأنا والدار أنجز وعده والبشر أضحى لنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفى الهنا يا روضة الهادي الشفيع وصاحبيه والبقيع يا روضة الهادي الشفيع وصاحبيه والبقيع وكنت قبلنا نحن الجميع زيارة لحبيبنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفى الأنا صلي وسلم يا سلام على النبي ماحي الظلام صلي وسلم يا سلام على النبي ماحي الظلام والآل والصحب الكرام أنشدت بشرى لنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفى الهنا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا رب من كتب الصفا في محمد
أكتم هوانا إن أرمت رضانا وحذرت بحب سرنا لسوانا يا رب ما كتب الصفا بمحمد اغفر لنا يا سامعا لدعانا واخضع لنا إن كنت راجي وصلنا واترك مناك إن أردت منانا يا رب ما كتب الصفا بمحمد اغفر لنا يا سامعا لدعانا وما علمت بأننا أهل الوفاء ومحبنا من كان تحت لوانا يا رب ما كتب الصفا بمحمد اغفر لنا يا سامعا لدعانا نحن الكرام فمن أتانا قاصدا نال السعادة عندما يلقانا يا رب ما كتب الصفا بمحمد اغفر لنا يا سامعا لدعانا ثم الصلاة على النبي وآله ما حركت ريح الصبا أوصانا يا رب ما كتب الصفا بمحمد اغفر لنا يا سامعا لدعانا Bismillahirrahmanirrahim. Syekh tentang aurat suara wanita, nasyid, qasidah, tilawatul Quran di hadapan lelaki. Jadi di dalam kitab-kitab fikih atas panduan ayat wala takhta'na bil qaul wa yatma'a alladhi fi qalbihi marad. Di dalam kitab-kitab fikih diulas perbedaan antara perempuan melantunkan azan dari imam dengan perempuan pada waktu menyanyi dan juga melantunkan anasyid. Jadi di sana dinyatakan tidak digalakkan maka tidak dibenarkan dengan perempuan melantunkan azan sebab azan itu adalah khasnya laki-laki pada waktu kita melaksanakan salat berjamaah. Begitu juga dengan Al-Quran dan yang seumpama seperti salawatan, zikiran, tasbih Rabbi sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Kenapa? Sebab pada saat azan dilantunkan atau pada saat dengan ayat
bacakan. Itu dengan kita laki-laki dan semuanya dituntut untuk kita memberikan tumpuan dan perhatian dan mendengar dengan lantunan suara atau dengan lantunan azan dan tilawah. Begitu juga pada waktu kita bertasbih, kita dikalahkan untuk kita sama-sama bertasbih. Tapi tidak demikian hanya pada saat dengan nyanyian atau dengan lagu atau juga dengan puisi. Itu tidak ada tuntutan, bahkan kita tidak dituntut untuk kita memberikan tumpuan atau juga untuk kita mendengarinya. Jadi yang agak pelik perbedaannya dikatakan makruh hukumnya pada waktu kita mendengar lantunan nyanyian daripada perempuan, tapi haram hukumnya kalau pada waktu dia membaca Al-Quran atau azan. Kenapa? Kalau dengan azan dan Quran bukan ibadah, tapi kenapa diharamkan? Sebab mungkin dengan lantunan ibadah tadi itu mungkin saja akan membawa kepada fitnah, juga akan membawa kepada syahwat dengan lantunan suara yang merdu, tapi tidak demikian hanya kalau dengan nyanyian. Jadi kalau dengan nyanyi memang dengan kita tidak ditutup dan juga tidak digalakkan untuk kita mendengarnya atau untuk kita mengikutinya. Jadi sama sekali tidak ada anjuran dengan kita untuk mendengar nyanyian daripada seorang perempuan. Yang kedua, dengan azan secara khusus, kalau pada saat azan berkumandang dikatakan di dalam kitab-kitab fikih juga sunnah dengan kita memberikan tumpuan pandangan kepada muadzin yang azan. Jadi kalau yang jadi muadzin itu perempuan, jadi bagaimana? Maka akan menimbulkan perkara-perkara yang negatif, perkara-perkara yang tidak digalakkan. Jadi dari situlah paling tidak hukumnya makruh. Tapi kalau seandainya antara sesama perempuan, silakan saja dengan kasidah yang seperti apa. Di dewan itu yang hadir semuanya perempuan, semuanya kaum muslimat. Silakan saja dengan bersenjinya, dengan jasinannya, dengan tasbih dan tahbihnya, itu juga dengan maulid Rasul, debat burda dan yang seumpamanya. Jadi yang tidak boleh tadi itu kalau ada pendengar selain daripada makramnya. Silakan Bang. Bagaimana caranya kita menyambut hari lahir, hari jadi? Jadi kan yang Nabi kita gambarkan kepada kita, pada saat Nabi kita ditanya tentang puasa pada hari Senin, Nabi kita bersabda tadi kayaumun wulidu fihi. Jadi Nabi kita memperingati hari jadi itu dengan puasa. Dari sana ulama berpendapat sebaiknya lah yang afdalnya dengan kita pada waktu kita melihat hari kelahiran kita, hari jadi kita, itu kita peringati dengan ibadah. Orang baca Yasin sudah bagus, sedekah itu sudah baik, lebih afdal lagi kalau dengan cara puasa. Sementara kalau seandainya kita mengadakannya pada tengah hari Jumat, pada saat orang sedang pergi ke masjid, itu jelas bertentangan dengan hukum. Kenapa? Sebab kita punya satu kegiatan yang dengan kita disuruh dan juga diperintahkan untuk datang memenuhi panggilan salat Jumat. Idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Kecuali kalau pada saat kita mengadakannya tepat pada pukul 12 tengah hari, masih ada leluasa waktu untuk kita melaksanakan salat Jumat. Jadi kesimpulannya tidak ada larangan, bahkan ada pendapat mengatakan sunat kita memperingati hari jadi, hari kelahiran kita, asalkan perayaan tersebut kita adakan dengan jenis-jenis ibadah yang masyru', jenis-jenis ibadah yang digalakkan. Jadi kalau seperti potong cake seperti apa, silakan saja. Sebab itu juga minas shadaqah, cake-nya dipotong nanti akan kita makankan kepada para hadirin, kepada orang ramai. Tapi dengan lilinnya, lilin bukan untuk dimakan, bukan dibagikan. Lilin itu memang betul-betul menyerupai gaya orang Muslim, gaya Barat. Jadi kita tidak membudayakan gaya atau juga dengan cara-cara yang seperti itu. Jadi kesimpulannya, sekecil apapun panduan dan bimbingan daripada nubuah, bimbingan daripada risalah untuk kita pelati dan juga kita ikuti, sedikit nyimpang daripada tajuk. Jadi tapi kalau nyimpang panjang. Nah, silakan yang lain sudah. Nanti masa ceramah saja. Salam. Ya. Tidak ada bedanya.
bersih tidak bersih, uzur tidak uzur, kalau seandainya baru melahirkan pun tetap tidak ada bedanya dengan perempuan-perempuan yang bersih. Jadi sebagaimana dengan perempuan yang bersih, begitu sampai di miqat, maka dengan wanita tersebut akan mengenakan niat ihram, haji, umrah, tamattu, qiran ataupun juga dengan ifrad, yang sebelumnya disunahkan mandi, berpakaian serba putih, berwangi-wangian. Dengan perempuan uzur pun juga seperti itu, hanya perbedaannya tidak melaksanakan sembahyang saja. Mandi sebagaimana wanita yang bersih, berpakaian serba putih sebagaimana dengan perempuan yang bersih, hanya tidak melaksanakan sembahyang 2 rakaat sunat ihram sebelum niat. Selain daripada itu semuanya dia kerjakan, selain daripada sembahyang dan tawaf. Sampai ke Mekah tidak langsung untuk tunggu sampai bersih. Kalau sudah bersih baru melaksanakan tawaf di sekeliling Ka'bah. Itu saja perbedaannya. Ya, tetapi kita tidak boleh meninggalkan miqat tanpa ihram. Kalau seandainya dia lewat begitu saja dengan tidak mengenakan niat di miqat, kena dam, wajib membayar 1 ekor kambing atau puasa 10 hari. Jadi itu seseorang yang ingin melepaskan dan tamattu atau ingin melepaskan dan qiran, itu pun bukan tatan'im, kembali ke miqat asal. Jadi yang datang daripada sini selepas bulan Ramadan, rata-rata kita akan melakukan haji tamattu. Jadi maknanya kita akan kena dam. Kalau pada masa ihram haji kita keluar ke miqat asal, kembali ke miqat asal seperti ke Madinah, seperti ke Ju'fah, seperti ke Yalamlam, maka dengan kembali ke miqat dan niat daripada miqat yang berkenaan, lepas dan tamattu yang wajibkan ke atas kita. Yang lain, bagaimana keadaan akad nikah secara maya? Nah, dia akad nikah di sini dengan yang dilakukan secara internet. jadi bagaimana kalau secara serta-merta melalui jaringan internet antara yang mengijab kabulkan dengan yang diijab kabulkan berada di tempat yang sama? Tidak. Jadi yang mengijab kabulkan di Amerika, sedangkan yang diijab kabulkan ada di sini. Kalau macam itu jangan berkumpul lah. Malam harinya nanti biar istrinya di sana, suaminya di sini. Jadi dalam bab nikah boleh dikatakan kesemuanya dari para ulama tidak boleh nikah melalui telepon, tapi boleh transaksi jual beli dengan telepon. Ya, ini kita ijab kabul nih. Saya jual kereta dengan harga 79.400 tunai. Jadi kata dia sana, saya beli kereta awak dengan harga 79.200 ringgit tunai. Sah kata ulama. Saya berikan mandat kepada Anda untuk menikahkan anakku, boleh mandat itu diterima. Tapi kalau untuk ijab kabul antara wali, tuan imam, atau juga dengan naib qadhi, dengan pengantin yang dikawinkan, ulama mensyaratkan labudda minal ijtima', pengantin yang dikawinkan dengan yang mengkawinkan itu terhimpun dalam satu majelis. Dalam satu majelis. Sekarang yang walaupun dia di sana dengan jaringan internet, kita boleh nambah suara, boleh ada mungkin dipalsukan, rupa pun juga mungkin ternyata dia pakai topik misalnya. Tidak, itu bukan walinya, itu tidak lebih daripada Bill Clinton yang menikahkan. Mungkin saja ada di jauh, beda kalau ada di hadapan kita sekarang. Ini ibu nikah, ini napatung, ini manusia, ini pemasukan, ini penipuan. Kita boleh cap yang seperti itu kalau dia di hadapan kita. Tapi kalau daripada jauh, belum tentu suara boleh masuk daripada orang ketiga, belum tentu daripada orang yang berkenaan. Kalau ada ancaman di belakang kita, tak boleh tengok. Kalau di sini kita nampak, apakah tuan imam yang menikahkan tadi itu terancam atau seperti apa? Kalau di situ siapa yang tahu? Kita tak melihat, ada pesol di bawahnya. Coba nikahkan sekarang juga. Jadi kata dia, ku kawinkan anakku. Jadi kata suami, gue terima dalam keadaan terancam, baik di sini maupun juga di sana. Banyak mafasid yang berlaku kalau nikah daripada jauh ke jauh. Silakan 3 menit lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa pendapat mengatakan beramal dengan membanjirkan Zul Arash dalam Majmu' Syarif boleh sesat? Dari sudut mana kesesatan? Orang beramal, amal sesat tuh kalau seandainya ada ibarat-ibarat yang remang-remang yang tidak jelas. Sementara bacaannya jelas, maknanya jelas, maksudnya pun juga jelas, tidak ada yang bercanggah dengan akidah dan juga tidak ada yang bercanggah dengan hukum.
Kasur aras diantara daripada sejumlah sekian amalan yang diamalkan. Begitulah ada terdapat ribuan macam salawat dan juga ribuan macam zikir yang dilanturkan oleh ulama as-salihin, salafun as-salih. Jadi misalnya kalau kita membuka buku panduan doa dari Pak Imam Zainul Abidin itu banyak sekali macam-macam jenis munajat istighatsah daripada ulama-ulama kita dahulu. Selama tidak bercakap dan juga selama tidak bertentangan, tidak ada halangan untuk kita mengamalkannya. Bagaimana pandangan Anda terkait dengan ada riwayat mengatakan Sina Hasan bernikah lebih daripada 200 orang perempuan? Lalu kita yang lubut jadi katakan sampai 400. Kan gua tuh 400. Jadi kita kena tanyakan orang-orang yang berkenaan lah, yang pernah jadi menantu dan juga yang pernah menjadi istri kepada beliau. Buktinya mana? Kita dapat kita buktikan. Sekarang ada dalam berapa ribu habaib dicari. Itu baru dengan tarif. Di Singapura ada berapa, di Indonesia ada berapa, di seluruh dunia. Dan itu ma'ruf, bukan itu satu-satunya. Yang mengatakan beliau menikah sampai lebih daripada 400-an. Yang dinyatakan beliau mitlaq, dan itu daripada mulut Sayyidina Ali sendiri, karena Al-Hasan mitlaqkan. Kawin cerai, kawin cerai. Tapi kawin cerai sebagai yang dikatakan, ya ada tujuan, ada niat. Itu tertakluk kepada niat orang yang berkenaan. Bahkan kadang-kadang sampai kepada tahap 4 orang diceraikan dan kawin dengan 4 orang yang lain. Sampai orang tua belum merasa susah betul, bersusah hati, anak macam tu. Nikah cerai, nikah cerai. Tapi warga masyarakat tidak keberatan. Maka terpaksa isi khutbah khusus hanya untuk mengingatkan masyarakat, menyadarkan orang ramai agar tidak lagi yang berkenan untuk menikahkan anak darahnya kepada Sayyidina Hasan. Jadi kata mereka menjawab, terpulang kepada dia, kalau dia nak, tetap kami nikahkan. Kalau tidak, kami tidak merasa keberatan. Kenapa? Sebab di sini mereka mendapatkan satu kemuliaan untuk menjadi mertua atau untuk mendapatkan suami daripada salah seorang yang pasti daripada di surga dan daripada keturunan baginda. Banyak kelebihan-kelebihan. Allah yarhamu Sayyid Muhammad pada masa di Indonesia itu dinikahkan dengan bayi anak Syekh Badaruddin atau Kiai Haji Muhammad Badaruddin, ulama besar Martapura, terkenal pada saat itu. Saat nikah beliau ceraikan, bayi kecil lagi. Kenapa? Untuk tasyarrupan saja, syaraful intisab, agar dikatakan anakku bekas istri Said Muhammad. Padahal tidak berhubung, dia masih budak kecil, bukan budak kecil, bayi, masih dalam umur dalam beberapa bulan saja. Tujuannya tidak lebih daripada untuk mendapatkan kehormatan nasab daripada ahli bait, khususnya lagi kalau dengan Sayyidina Hasan atau Husain. Riwayat itu betul, itu fakta sejarah. Itu tidak perlu riwayat sahih mutawatir Rasulullah, dan itu berbualan daripada mulut orang yang menceritakannya. Terakhir tuh belakang. Ya. Dia tahu tak dulu si makmum tuh bahwa si imam naik ke rakaat yang keempat. Kalau tahu tidak boleh ikut pada rakaat keempat dia imam, dia kayu sendiri. Pada saat imam naik ke rakaat yang keempat dia dah mubarakah. Sebab kalau dia ikuti berarti dia bermakmum kepada imam yang batil menurut dia. Imam kalau sudah tak boleh tambah rakaat. Makmum tadi itu meyakini itulah rakaat yang keempat, dan makmum yang lain pun tidak ada yang ikut. Dia seorang saja naik sendirian. Jadi gimana ikut dengan imam yang batil? Jadi makmum tadi itu rakaat yang kedua kah, rakaat yang ketiga kah, saat ketika imam bangkit ke rakaat tambahan, saya yakin itulah rakaat tambahan, maka makmum tadi itu akan kayu sendiri, teruskan sendiri, jangan ikut menumpang dengan imam yang sudah batal sembahyangnya menurut makmum. Kalau menurut imam tidak batal karena imam tidak sedar. Imam tidak sedar berasa jumlah bilangan rakaat masih belum cukup. Memang diwajibkan dengan imam untuk menambah rakaat yang selanjutnya. Oh, dapur dah berbunyi dah. Kesian. Dah lama menunggu. Jadi kita cukupkan sampai di sini, nanti malam kita sambung kembali di surah As-Sabirin. Di mana tuh? Pada itu lama, tak habis surah itu lama, berpuluh-puluh tahun ada tuh.
Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin.